Seluruh bumi harus bersiap-siap menghadapi masa yang akan datang. Kesukaran akan tiba. Ini berulang kali sebenarnya Tuhan sampaikan bagi kita ya. Kesukaran akan tiba, kesukaran akan tiba ya. Masa kemurkaan Tuhan akan dinyatakan ke dalam bumi ini. Masa penghakiman akan Tuhan nyatakan ke dalam bumi ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bahtera supaya kita diselamatkan ya. Bahtera itu seperti apa? Mana sorgawi. Hari ini Tuhan membawa kita untuk mengingat bagaimana Nuh pada zamannya ya. Makanya ini judulnya air bah dari Kejadian pasal yang ke-7. Waktu diberikan tadi saya katakan, Tuhan ini hanya cerita air bah ini ya. Ini gimana, apa pesan penting yang disampaikan kepada umatmu? Bagaimana minggu yang lalu Tuhan menyampaikan firman-Nya bagi kita. Di sana Tuhan mengingatkan kita kalau itu sesuatu yang akan terjadi, bukan hanya yang sudah terjadi. Nah, demikian juga zaman Nuh juga dimulai pada masa-masa ini. Jadi setiap kita haruslah mempersiapkan atau masuk ke dalam bahtera. Sebab apa? Masa kemurkaan Tuhan akan dinyatakan ke dalam bumi ini. Masa penghakiman akan Tuhan nyatakan ke dalam bumi ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bahtera supaya kita diselamatkan ya. Bahtera itu seperti apa? Yaitu kekudusan ya. Masuklah ke dalam bahtera supaya kita diselamatkan. Masuklah ke dalam kekudusan. Tanpa kekudusan maka tiada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Hanya orang kuduslah yang akan melihat Tuhan. Kenapa hari ini Tuhan mengembalikan kita untuk mengingat bagaimana zaman Nuh dan bagaimana Nuh melakukan firman Tuhan dan dia diselamatkan. Dan bagaimana Tuhan menyayangkan Nuh beserta keluarganya. Sedangkan kemurkaannya dinyatakannya. Ya. Sebelumnya kita baca dulu dari Kejadian pasal yang ke-6 ya. Sebelum kita masuk ke pasal yang ke-7. Pasal ke-6 ayat yang ke-9. Riwayat Nuh. Saya rasa setiap kita yang ikut dalam ibadah ini sudah mengetahui ya bagaimana kisah Nuh. Bagaimana Tuhan menyatakan penyesalannya telah menjadikan manusia ya. Jadi kita baca kembali. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ini harus kita pegang ya. Siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Nuh. Nuh itu seperti apa dan bagaimana di hadapan Tuhan? Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Ya. Jadi supaya saudara dan saya diselamatkan dari masa murka yang akan terjadi loh. Atau masih adakah kita yang tidak tahu kalau dunia ini sesungguhnya akan lenyap? Dengan lenyapnya dunia ya sudah, itu sebenarnya selesai ya, air bah. Kita tidak tahu selesainya seperti apa. Apa seperti di zaman Nuh akan terjadi air bah, artinya air bah ini kesudahan ya. Dunia ini game over. Jadi supaya kita diselamatkan dari kemurkaan atau penghukuman atas bumi, maka kita harus bisa sama seperti Nuh. Nuh itu bergaul karib dengan Elohim di antara orang-orang sezamannya. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah saudara sudah bergaul karib dengan Elohim setiap waktu?
Dan dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela, ya. Jadi orang yang seperti inilah yang akan Tuhan selamatkan, ya. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Elohim menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini juga akan terjadi, ya. Jadi semua akan dimusnahkan. Jadi jangan kita merasa ini hanya terjadi di zaman Nuh, ya. Ini pun kelak akan terjadi. Dan inilah selesainya dunia. Bumi ini akan digulung, ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Nah, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Besar banget, ya. Ini sekitar 100-an meter itu. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Ngeri, ya. Di sini Tuhan berfirman, Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Akan terjadi, ya. Kemusnahan dunia akan terjadi. Jadi kembali setiap ibadah kita Tuhan mengingatkan apa-apa saja yang akan terjadi di hadapan kita, supaya kita tidak berpangku tangan, ya. Supaya kita tidak terlelap, supaya kita tidak menyayangkan segala sesuatu di bumi ini. Sebab semuanya akan lenyap. Sebagaimana di zaman Nuh, seluruh dunia loh itu, ya, dipenuhi oleh air bah. Namun bedanya dari zaman Nuh apa? Setelah air bah itu bumi ini masih berjalan. Nah, nanti yang kita hadapi di zaman kemurkaan, apakah bumi ini akan ada lagi? Yang ada bumi yang baru, langit yang baru, yaitu Yerusalem mulia, ya. Kita lanjut. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa. Oke, sampai 18 dulu, ya. Nah, Tuhan katakan kalau Dia akan mengadakan perjanjian, ya, dengan Nuh. Kalau Nuh akan diselamatkan bersama anak dan istrinya, ya. Kenapa dia diselamatkan? Begitu juga dengan hidup kita nanti. Kita pun akan dibawa. Bahtera yang sesungguhnya di saat Tuhan datang membawa kita ke dalam kerajaan-Nya. Di dalam bahtera itu hanyalah ada kekudusan, hati yang mengasihi, ya.
Kenapa Nuh diselamatkan? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia hidup benar dan tidak bercacat. Demikian juga sebelum masa murka terjadi, sebelum dunia ini akan berlalu, sebelum segala sesuatu akan lenyap, bumi akan lenyap, maka terlebih dahulu Tuhan pun akan mengkumandangkan kepada seluruh umatnya, jikalau dia akan menyelamatkan anak-anaknya yang masuk ke dalam bahtera, yaitu masuk ke dalam kekudusan. Ya. Jadi masuklah ke dalam kekudusan. Maka dengan itulah kita akan diselamatkan. Itulah perbedaan dari orang-orang yang lain yang akan tertimpa murka Tuhan. Bukan kita senang mereka tertimpa murka. Sebab Tuhan tidak pernah mengkehendaki kebinasaan umatnya. Demikian juga setiap kita, janganlah pernah kita mengkehendaki kebinasaan saudara-saudara kita. Namun marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ya. Dan demikian juga kita. Marilah kita tetap selalu berjuang dan bertekun di dalam doa, supaya kekudusan itu selalu diam dalam kita, dan kita hidup menjadi orang yang benar seperti Nuh dan tidak bercelah, sehingga Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya. Karena keselamatan itu masing-masing. Ya. Nuh diselamatkan bersama anak istrinya. Demikian juga kita akan diselamatkan bersama anak, istri, saudara. Ya. Bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Siapa saudara kandung kita? Siapa ibu kandung kita? Adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bersama-sama mereka lah kita akan masuk ke dalam bahtera. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Karena Tuhan mengasihi Nuh, Tuhan pun masih menyayangkan bumi ini. Dengan apa? Tuhan pun mempertahankan beberapa makhluk hidup yang nantinya hidupnya akan berlanjut. Ya. Nah, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya akan baca ke pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Maka demikian jugalah Tuhan berfirman bagi kita di zaman ini. Tuhan pun akan memerintahkan kita untuk masuk ke dalam bahtera. Kita dan seisi rumah kita. Tuhan memerintahkan kita untuk masuk ke dalam bahtera itu supaya diselamatkan. Karena apa? Tuhan melihat kesetiaan kita. Jadi Tuhan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena Tuhan melihat kita benar di hadapannya, di antara orang-orang sezaman kita. Ya. Jadi tetaplah untuk hidup kudus. Mempersiapkan bahtera itu bukanlah hal yang gampang. Mempersiapkan bahtera bukanlah hal yang mudah. Engkau harus siap diejek. Engkau harus siap dicela, dihujat dan dihina. Namun percaya, di saat engkau kuat akan hujatan, di saat engkau kuat akan fitnahan, celaan dan ejekan, maka ketahuilah, sebagaimana Nuh diselamatkan, maka demikian juga kita akan diselamatkan.
Coba kita mengingat, kalau kita membaca bagaimana kisah Nuh, bagaimana dia diejek, bagaimana dia dicela, bagaimana dia dihina, hanya karena apa? Dia membuat batra yang begitu besar. Konyol rasanya, ya kan? Dan dia membuatnya pun di atas bukit. Orang membuat batra itu di mana? Ya dekat air kan gitu, ya. Dan bukan waktu yang singkat bagi Nuh untuk menyelesaikannya. Ini masih kontroversi. Berapa tahun Nuh membuat bahtera? Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 70 tahun, ada bahkan yang bilang 100 tahun ya. Namun kalau kita baca dari mulai riwayat Nuh, ya nggak nyampe lah 100 tahun ya. Adalah mungkin sekitaran 40, 50 atau 60 tahunan lah. Karena Nuh umurnya 500 tahun, dia melahirkan anak-anaknya. Nah, dan di saat air bah terjadi, dia berumur 600 tahun, ya kan? Nah, anak-anaknya sudah memiliki istri. Nah, kalau kita lihat umur orang dewasa ya, memiliki istri rata-rata kita taruh lah dulu 25 atau 30 tahun lah ya. Nah, kita taruh 30 tahun. Nah, jadi dia membuat bahtera itu, anak-anaknya pun sudah ada dan dia sudah punya menantu. Berarti sekitaran segitulah ya. Jadi antara 40 sampai 70 tahun lah Nuh membuat bahtera itu, ya kan? Nah, nggak ada yang tahu karena tidak ada tercatat. Saya nggak tahu apa di apa kitab-kitab lain di sini. Nanti saya akan baca ya. Berapa tahun Nuh membuat bahtera ya? 40 ada. Oke, 40 tahun. 40 tahun pun itu sudah waktu yang sangat lama ya bagi Nuh untuk membuat bahtera itu. Bayangkan bagaimana beratnya ya, bagaimana sulitnya Nuh harus menghadapi semua orang selama berpuluh-puluh tahun. Dia membangun bahtera dan dia menerima ejekan-ejekan dari orang-orang di sekelilingnya. Namun apa yang dia lakukan? Nuh tetap taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa dia taat? Sebab dia percaya kalau yang memerintahkan dia, yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala apapun dalam hidup manusia, dalam bumi ini ya. Namun banyak manusia tidak memiliki keyakinan seperti Nuh. Terbukti apa? Banyak manusia yang masih meragukan Tuhan, masih memiliki rasa takut, masih memiliki rasa khawatir. Setiap orang yang masih memiliki rasa khawatir dalam hidupnya ya, maka dia meragukan kuasa Tuhan. Nuh beriman penuh, beriman teguh akan Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menyelamatkan. Jadi jikalau saudara percaya penuh kepada Tuhan, kepada Elohim dengan segenap hatimu, maka sekalipun ejekan, celaan, hinaan, hujatan yang kau terima di saat engkau melakukan kehendak Tuhan, maka maju, berjalan terus ya. Jangan pernah mundur, jangan pernah undur. Sebab orang yang mundur dari imannya, maka perkenanan Tuhan akan lepas daripadanya ya. Ini masanya kita memasuki zaman Nuh. Bahkan kita sudah berada di dalamnya sekarang ya. Kita harus mempersiapkan bahtera. Keselamatan ada di dalamnya. Kalau kita tidak mempersiapkannya,
maka kita akan terhanyut sebagaimana orang-orang di zaman Nuh terhanyut di saat air bah terjadi. Masuklah ke dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Jangan biarkan air bah itu, jangan biarkan kebinasaan di dalam bumi ini menghanyutkanmu. Jangan biarkan segala apa yang membuatmu terlena akan bumi ini menghanyutkanmu. Jangan biarkan segala keinginanmu membuatmu terhanyut dan terlena akan dunia ini, sehingga kebinasaan yang akan menerpa. Ya. Kita lanjut baca. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Ulang ya. Yang tidak haram. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ya. Di sini saja Tuhan sudah menyatakan, wah kembali lagi nih Ibu Heni, itu aja yang akan disampaikan. Nanti dia bilang seperti itu ya kan. Nah ini kembali kita diingatkan, di zaman Nuh saja Tuhan pun telah membedakan antara binatang haram dengan yang tidak haram, ya. Dan binatang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran itu binatang yang tidak haram, ya. Jadi perkara binatang haram dan tidak haram itu bukan hanya di zaman Musa, tapi di zaman Nuh juga Tuhan sudah membedakan. Perlu kita ketahui, mungkin ada kitab, ya, di balik ini semua yang belum kita baca. Karena sesungguhnya yang kita baca ini hanyalah sebagian daripada kesimpulan, ya. Jadi masih banyak sebenarnya yang belum kita baca. Cuman ini saja pun kesimpulan ini kita lakukan sepenuhnya dalam hidup kita. Sudah luar biasa, ya. Satu contoh apa yang kurang, ya. Pernah nggak saudara membaca, kalau kita membaca raja-raja atau Tawarik semua selalu ada dituliskan sesuai dengan kitab yang tertulis dalam kitab kejujuran. Nah, atau sesuai dengan yang tertulis dalam kitab raja-raja. Nah, berarti kan ada buku kejujuran, ada buku kitab raja-raja, ya, kebenaran, ya. Nah, jadi saya pun pernah tanya saudara-saudara kita, ya, yang mengerti akan hal ini, mereka juga katakan iya banyak bukunya. Ada memang kitab kejujuran, ada kitab raja-raja, ada gitu ya. Jadi apa yang kita baca ini adalah sebagian daripada ini adalah kesimpulan dari semua kitab, ya. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari. Nah, sama dengan di zaman Nuh ini telah membahas antara binatang haram dengan tidak, ya. Jadi sesungguhnya perlu sih kita mengetahui, ya. Tapi di imamat udah dijelaskan, ya. Oke, kita lanjut. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu, ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Elohim kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Jadi seminggu sebelum air bah, Nuh beserta keluarganya sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam
bahtera, seminggu sebelum kedatangan air bah, keluarga ini telah dihimbau untuk masuk ke dalam bahtera. Demikian juga hidup manusia. Sebelum masa murka terjadi di dalam bumi, Tuhan telah mengingatkan kita akan segala apa yang akan terjadi ke dalam bumi ini. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi di muka bumi sebelum Tuhan membukakannya atau memberitahukannya kepada siapa? Orang-orang pilihannya. Tinggal bagaimana kita ya menyikapi segala himbauan tersebut. Seperti di zaman ini ya, kita sudah dihimbau. Jikalau hari Tuhan sudah akan tiba, kedatangannya sudah akan tiba. Ya. Masa penghakiman atas bumi sudah akan tiba. Tetapi banyak kita yang masih berpangku tangan, banyak kita yang masih berleha-leha, banyak kita yang masih kurang peduli, bahkan tidak peduli, bukan hanya kurang peduli, tidak peduli akan himbauan tersebut, yang masih semena-mena melakukan segala kejahatan. Ya. Kenapa air bah dinyatakan atas bumi? Karena kejahatan di muka bumi sudah semakin besar. Demikian juga di akhir zaman. Kenapa kemurkaan Tuhan akan dinyatakannya? Sebab manusia juga sudah semakin syarat dengan segala dosa, dengan segala kejahatan. Ya. Coba kita cek zaman ini. Apakah kita sudah memasuki Sodom Gomora? Dunia telah memasuki Sodom Gomora. Saya ingat beberapa tahun silam Tuhan katakan, anakku sampaikan kepada seluruh bumi, kemurkaanku akan aku nyatakan ke dalam bumi ini. Sebab bumi ini telah dipenuhi dengan Sodom dan Gomora. Ini Tuhan sudah berfirman beberapa tahun yang silam. Ya. Kenapa Tuhan katakan demikian? Sebab itu nyata terjadi. Coba kita lihat ya. Coba kita cek. Apakah dosa Sodom Gomora itu telah memenuhi bumi? Iya. Dosa Sodom Gomora telah memenuhi bumi, bahkan lebih parahnya lagi. Pernikahan mereka pun disahkan di dalam gereja. Apa ini tidak menghina Tuhan? Ya. Apa semua ini tidak menyepelekan Tuhan? Bahkan lebih jahatnya lagi. Beberapa waktu silam, mungkin saudara juga pernah melihat ya. Ada pendeta, sama-sama pendeta, laki-laki. Mereka menikah dan dinikahkan di dalam satu gereja. Ya. Maaf, saya tidak bisa sebutkan negaranya di mana ya. Apa ini tidak mengundang kemurkaan Tuhan? Apa ini tidak menimbun kemurkaan Tuhan atas setiap umat manusia? Dan coba saudara juga renungkan dan cross check dulu, introspeksi diri. Kalau kita melihat di sosial media, ya, ada laki-laki yang bersikap seolah-olah menjadi perempuan, maka kita pun ikut terhanyut dan terlena di dalamnya dengan segala lelucon-lelucon yang dia buat. Tanpa saudara sadari, saudara pun sudah melukai hati Tuhan. Dulu saya terlibat dalam hal itu ya. Kalau ada lelucon-lelucon seorang lelaki ya, dia berlagak seperti seorang perempuan ya. Sesungguhnya dia di sana telah menghina bagaimana baiknya Tuhan menjadikannya. Bahkan lebih parahnya lagi, bagaimana orang tua harus mendukung anak-anaknya yang seperti ini ya. Bahkan mendukung transgender ya. Mendukung anaknya untuk menikah sesama jenis. Kalau saya melihat video-video ya, mereka seperti terharu menikahkan sesama jenis ya. Kegeraman ada di dalam hati ini. Jangan saudara berpikir itu hanya ada di luar negeri.
Di Indonesia banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan di depan mata saya pun telah melihat hal yang demikian. Bagaimana di dalam gereja-gereja bahkan pengerja ada yang pasangan satu jenis sejenis, lesbian sama gay. Bahkan dipercayakan untuk melayani di dalam gereja. Herannya saya, ya. Kenapa ini semua tidak bisa disenter? Kenapa mereka tidak melihat kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi? Saya pernah berdoa di satu menara doa, di satu wilayah Indonesia, ya. Ini termasuk salah satu gereja besar di Indonesia. Saat berdoa Tuhan bukakan, kalau di sini ada dosa Sodom Gomora dan mereka dipercayakan untuk melayani di tempat ini, ya. Saya langsung katakan kepada pendoa di sana, Tuhan berfirman, di tempat ini ada pelayan, mereka pasangan satu sejenis, dan kenapa mereka dibiarkan? Dan pada akhirnya dia pun cerita, ya, bahkan wakil gembala katanya, ya. Wakil gembala merupakan seorang yang terikat dengan dosa LGBT. Dan masih ada juga pengerja-pengerja yang lain. Wow, ya. Dosa seperti ini sangat banyak kita temukan di dalam gereja-gereja. Pernah lagi, ya. Ini termasuk gereja besar juga, ya. Pendoanya dia terikat hubungan dengan anaknya sendiri, cuman memang nggak anak kandung, ya, anak tiri. Pendoa bahkan sudah tua, ya, dengan ikatan kasih mesra dengan anak tirinya yang sejenis. Dan itu dipercayakan menjadi seorang pendoa berpuluh-puluh tahun. Bagaimana gereja-gereja tidak bisa melihat semua ini? Jangankan itu. Pertama sekali saya di dalam karismatik, waktu beribadah, dan di situ yang membuat saya sempat kecewa, ya. Saya pun dimentorin dengan seorang yang akhirnya ketahuan kalau dia pun terikat dengan dosa LGBT, ya. Kekecewaan saya sangat besar hari itu. Sangat banyak, ya. Jadi perhatikan, gereja besar saja tidak bisa menyenter dosa seperti ini. Bagaimana? Apakah memang hadirat itu benar-benar nyata ada? Sehingga dosa seperti itu pun masih dibiarkan berdiam, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dirobek, dan tidak dibukakan. Ada apa sebenarnya di dalam gereja-gereja di zaman ini? Kenapa pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini tidak bisa terbuka, tidak bisa terbongkar? Bahkan mereka dengan anaknya duduk bersama, melayani bersama, ya. Di dalam hubungan Sodom Gomora. Bahkan tidak satu dua yang saya tahu, bahkan itu aktif di dalam Instagram, aktif di dalam sosial media, bahkan terkenal, ya. Mereka juga terikat dengan dosa itu. Menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Luar biasa ini. Bagaimana Tuhan tidak akan murka atas dunia. Bagaimana air bah itu tidak akan datang ke dalam dunia. Jangan saudara berpikir air bah itu hanya sebatas air yang akan memenuhi bumi. Tetapi itu berbicara kemurkaan Tuhan bagaimanapun bentuknya. Yang jelas dunia ini akan mengalaminya. Sebab apa? Dosa Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Bahkan lebih luar biasa, disahkan di seluruh dunia. Coba saudara perhatikan, ya. Warna-warna pelangi
Dan ini lagi tren di akhir zaman ya. Warna-warna pelangi ini itu 6 warna. Pelangi Tuhan 7 warna. Sebenarnya itu lambang apa sekarang dipakai? Lambang LGBT ya. Jadi kalau sekarang kan banyak nih musim mainan dengan warna-warna itu ya. Bahkan ada kafe-kafe dengan kursi dengan warna-warna itu ya. Memang warnanya kelihatan menarik, bagus. Tetapi itulah warna sebagai simbol dari LGBT yang telah disahkan di seluruh bumi ya. Jadi parah nggak? Apa iya Tuhan akan membiarkan bumi ini seperti ini saja? Apa iya Tuhan akan membiarkan dunia ini semakin merajalela dengan segala kelaliman? Apa iya Tuhan akan diam dengan segala kejahatan-kejahatan yang memenuhi bumi? Tuhan tidak akan pernah diam. Ya. Dia akan menyatakan kemurkaannya. Dan inilah akhir dari dunia. Ya. Tidak ada masa percobaan. Karena hidup dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis ya. Kitab Wahyu sebagai endingnya. Dan kita menuju kitab Wahyu tersebut. Dan sekarang pun kita telah berada di zamannya Wahyu tersebut. Jadi jangan terlalu santai dalam hidup ini. Ya. Telah banyak segala sesuatu yang dihalalkan oleh gereja-gereja yang sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak berkenan ya. Saya pernah menelepon seorang pendeta di mana saya dengar dia akan hendak menikahkan seseorang yang saya tahu seseorang itu bercerai dengan istrinya. Di saat saya tanya pendeta ini apa iya pernikahan seperti itu akan disahkan di gereja? Iya inang, karena mereka datang. Daripada mereka jinah, daripada hidup mereka seperti itu, ya, apa salahnya kita melayani mereka dan kita menerima pernikahan itu? Mau dilayani, mau diterima atau tidak diterima, tetap pernikahan mereka adalah zina. Tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan karena menjaga hati manusia, kita harus mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan tetap tidak berkenan dengan pernikahan yang demikian, ya. Pernikahan karena perceraian saja Tuhan tidak berkenan, apalagi pernikahan dengan sesama sejenis. Jadi perhatikan, dosa-dosa ini akan memenuhi bumi. Karena apa? Karena musuh-musuh kita sedang bekerja dengan giat, sedang bekerja dengan keras untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Mereka akan menyesatkan dari seluruh penjuru bumi. Artinya apa? Mereka akan menyesatkan dari segala sisi. Baik dari pikiran kita, baik dari hati kita, baik dari segala perbuatan kita. Iblis akan menyesatkan umat manusia. Jadi janganlah saudara menjadi manusia yang akan disesatkan oleh iblis tersebut. Kenapa dia menyesatkan? Sebab iblis tahu waktu Tuhan sudah akan tiba. Iblis tahu kebinasaan akan dirinya akan tiba. Oleh karena itu dia pun akan menyatakan kegeramannya, kekesalannya dengan apa? Dia akan menarik umat manusia. Sebisa mungkin bahkan orang pilihan pun akan disesatkannya. Jadi jangan saudara merasa di saat saudara menjadi orang pilihan yang sudah mendengar suara Tuhan, ya, saudara tidak bisa disesatkan. Bisa. Iblis tidak pandang bulu, siapapun akan disesatkannya. Jadi bukan berarti karena sudah mendengar suara Tuhan gak bisa disesatkan. Setiap orang selama hidup di dalam dunia, selama matahari masih menyinarkan terangnya, ya,
selama hari masih berganti, ujian-ujian masih akan tetap kita hadapi. Jadi jangan pernah merasa di zona nyaman. Karena siapa yang berada di zona nyaman, dialah yang telanjang itu. Sebab sesungguhnya hari di depan kita adalah ujian yang masih nyata, yang harus kita hadapi. Namun tetaplah berjaga-jaga di dalam Tuhan, supaya kita tidak bisa disesatkan, supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan, ya. Jadi dunia ini sudah kacau, akhlak sudah kacau, karakter sudah banyak yang terongrong, ya. Sudah binasa. Bahkan sekiranya ada ukuran yang mengukur, sekiranya ada manusia di zaman Nuh masih hidup di zaman ini, kalau kita bertanya mana lebih kacau, manusia zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Di zaman ini Tuhan telah datang, ya, ke dalam dunia. Di zaman Nuh belum ada Yahushua Masiah. Dia belum datang. Bahkan air bah dinyatakannya karena apa? Karena kekesalannya, karena kegeramannya akan manusia yang melakukan kejahatan. Tetapi di zaman kita apa? Ya. Dia datang memberikan kesempatan. Sekiranya kesempatan diberikan di zaman Nuh, mungkin mereka pun banyak yang bertobat, ya. Kalau satu contoh, ya, dibuat air bah tapi masih banyak yang hidup, mereka pun akan bertobat. Ini di zaman kita udah dikasih kesempatan, yang ada menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Masih semena-mena. Banyak yang tidak peduli hati Tuhan. Sangat banyak, ya. Bahkan merajalela dengan segala kesalahan-kesalahan, merajalela dengan segala dosa dan menikmati dosa-dosa tersebut, ya. Bagaimana iblis tidak tertawa, ya. Jadi tadi pesan Tuhan itu dikatakan musuh-musuh memenuhi bumi. Musuh itu akan menyesatkan dari seluruh penjuru bumi, dari segala sisi. Anak-anak disesatkannya, remaja disesatkannya, orang tua disesatkannya, semua disesatkannya. Melalui apapun, ya. Kedegilan hati manusialah, kebebalan hati manusialah yang mendatangkan murka Tuhan. Ketegar-tengkukan, kekerasan hati, kesombongan, ya, kecongkakan. Beberapa waktu lalu ada Tuhan katakan demikian, cuman saya lupa catatnya di mana, ya. Kecongkakan, keserakahan, apa lagi? Ya, itu semua mendatangkan murka Tuhan katanya. Karena seringkali tiba-tiba saja, ya, keluar kalimat-kalimat seperti itu, ya. Ya itu yang saya alami, ya. Nah, saya pun tidak akan memaksa saudara untuk mempercayainya, ya. Kalau saudara heran, ya terlebih saya yang mengalami, saya pun heran. Tiba-tiba nanti dari mulut ini, ya, dikeluarkan keserakahan, kecongkakan telah memenuhi bumi, ya, gitu. Jadi sama seperti yang tadi, ya, disampaikan semua. Musuh-musuh memenuhi bumi, hentikanlah, kata Tuhan, ya. Jadi kita harus menghentikan pekerjaan musuh. Haleluya. Dengan apa? Sangkal diri, pikul salib, ya. Kita harus menghentikan pekerjaan si jahat. Dengan apa? Kita harus mengenali siasat-siasat si jahat, ya. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya,
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi
dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Mana Sorgawi.